Selamat pagi dan mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di surga, kami datang di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami pada saat ini perlu hadirat Tuhan untuk ada dengan kami, untuk mengubahkan kami. Besertalah dengan hamba-Mu dan penerjemah, agar kami boleh membicarakan hal yang berasal dari surga. Terima kasih banyak Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu akan ada di masing-masing kami, agar kami boleh menerima berkat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Kita sudah tiba di hari kedua terakhir di sesi pelatihan kita. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara program pelatihan kita tentang puasa yang benar. Seperti biasa, saya akan mengulangi pelajaran yang sudah kita pelajari, karena saya tahu penting bagi kita untuk terus mengulang-ulangi apa yang sudah kita pelajari. Dan berdasarkan statistik, hal untuk mengulang-ulangi sesuatu itu sangat baik. Dan ini juga bukan hanya untuk saudara, tetapi juga bagi saya pribadi. Jadi kita sudah belajar beberapa saat yang lalu ya, bahwa puasa bukan suatu tindakan yang kita lakukan supaya kita dapat pahala ya dari Tuhan. Kemudian puasa bukanlah pembenaran karena kita melakukan hukum, karena kita tidak dibenarkan dengan berpuasa, dan kita berpuasa karena kita dibenarkan oleh karena iman, dan kita juga berpuasa bukan hanya sekedar formalitas, saudara-saudara. Dan puasa yang benar itu juga menunjukkan suatu roh yang berkenan untuk menyerahkan diri kita bagi pelayanan Tuhan untuk menebus manusia. Dan kita juga sudah belajar tentang saran atau rekomendasi puasa dari Pena Inspirasi, di mana kita berpuasa makan satu hari dalam seminggu, kita puasa 1 atau 2 kali makan sehari. Ini adalah penyakit paling obat bagi penyakit ya. Kemudian kita berpuasa beberapa hari, kita berpuasa dari makanan yang merangsang, dan atau kita berpuasa dari makanan-makanan tertentu dalam beberapa hari dalam 1 bulan. Kita juga sudah belajar bahwa puasa yang benar itu adalah kita menghindari makanan yang merangsang, kita makan hanya makanan yang utuh dan sederhana yang Tuhan telah sediakan, dan ini yang Tuhan kehendaki. Kita sudah belajar juga hari Selasa bagaimana cara kita mulai berpuasa. Kita meminta petunjuk Tuhan, kita meminta agar Tuhan memberikan kepada kita kemauan untuk bisa berkomitmen, bukan hanya sekedar karena perasaan atau emosi kita, karena kalau emosi ini akan mudah hilang ya, tetapi bagaimana kita boleh meminta kemauan setiap hari yang Tuhan berikan. Kemudian kita tidak memilih hari yang paling gampang ya, atau yang paling mudah buat kita, karena puasa bukan tentang kenyamanan kita. Sama juga kita tidak memilih metode yang paling easy ya, tetapi kita meminta Tuhan metode mana yang Tuhan mau kita lakukan. Kemudian kita belajar juga bahwa kita mulai berpuasa itu secara bertahap, karena puasa itu adalah salah satu bentuk disiplin secara jasmani dan rohani juga kita minta kepada Tuhan. Dan kita juga belajar tentang puasa yang berselang atau intermittent fasting dari Pena of Inspirasi, yaitu 16 jam berpuasa, atau di mana 8 jam berpuasa, kita makan 2 kali sehari, kita makan pagi jam 8 atau 9 pagi, kemudian makan siang itu jam 2 atau jam 3, dan tidak ada makan malam ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita nggak makan sama sekali 1 atau 2 hari setiap minggu, di mana kita bisa lakukan ini 24 jam, bisa juga sarapan sampai sarapan keesokan harinya ya, atau kita juga berpuasa 5-2 berpuasa, di mana kita nggak
Kita mengurangi asupan kalori ya selama 2 hari dalam seminggu, tapi ini tidak disarankan karena ini tidak sesuai dengan rekomendasi pena inspirasi. Kemudian kita berpuasa 12 jam dan juga 12 jam makan, tetapi ini tidak disarankan sama sekali ya dengan penjelasan kemarin karena tubuh kita membutuhkan proses detoksifikasi, dan kalau kita makan 12 jam dan terakhir jam 6 itu tidak baik karena butuh 4 jam untuk mencerna. Jadi kita juga mengingat bahwa bagaimana roh dari berpuasa yang benar dan doa itu adalah bagaimana kita menyerahkan pikiran, hati, dan kehendak kita, diri kita dalam pelayanan Tuhan. Kemudian kita belajar juga bahwa kalau kita tidak mengetahui kehendak Tuhan, kita berpuasa hanya jika kita benar-benar mau untuk melakukan sesuatu walaupun itu bertentangan dengan apa yang kita ingini. Jadi berpuasa karena kita juga punya kerinduan untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan kita jangan berpuasa untuk bisa memaksa Tuhan untuk memperoleh apa yang kita ingini. Kita belajar juga di hari Rabu bagaimana Adam itu kalah ya dalam dia punya ujian untuk menundukkan seleranya kepada Tuhan ya. Nah, Adam itu saudara-saudara kita bisa lihat dia kalah dan Yesus itu menang dalam hal ini. Dan oleh karena kejatuhan Adam itu dan manusia itu jatuh, pada akhirnya kita bisa lihat bahwa manusia ini diperhamba oleh makanan ya atau selera itu, sehingga kita bisa lihat Tuhan Yesus harus berpuasa 40 hari untuk memberikan bukti kepada kita bahwa betapa sudah sangat rusaklah ke selera manusia itu ya. Jadi kita bisa lihat juga bahwa Yesus sudah mengetahui bahwa ada begitu banyak orang yang sudah menjadikan selera makan ini sebagai berhala mereka. Jadi saudara, Adam gagal karena selera. Tetapi Yesus menang di dalam hal ini. Dan kita bisa lihat juga ini menjadi satu janji buat kita bahwa ketika kita menyerahkan selera kita kepada Tuhan, maka kita bisa menang. Dan melalui puasa kita bisa mencapai hal ini. Jadi pada saat kita mau berpuasa, mungkin pada awalnya kita sangat sulit ya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita mungkin memerlukan waktu yang bertahap. Sama seperti pengalaman saya juga bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pada akhirnya makan vegetarian, kemudian bagaimana saya juga Tuhan bantu secara berkala untuk berhenti makan makanan vegetarian yang junk food ya. Jadi kita bisa lihat juga bahwa berpuasa itu adalah salah satu cara yang Tuhan mau kita mendisiplin diri kita secara bertahap. Jadi kalau kita berpuasa secara rutin, saudara-saudara, ini adalah satu proses di mana kita mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan selera kita. Karena selera kita sudah begitu rusak ya, dan kita membutuhkan pelatihan untuk melatih diri kita, selera kita berada di bawah kendali Tuhan. Nah, kemarin kita belajar beberapa saat yang lalu kita belajar tentang puasa secara pribadi. Sekarang kita akan belajar puasa bersama-sama. Di dalam Kisah 12 ayat 1 sampai 2 ya. Kisah 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan
perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Saudara-saudara, Yakobus yang ada di sini ini adalah Yakobus saudara Yohanes ya. Kalau yang menulis buku Yakobus itu saudara Yesus. Jadi kita lanjutkan di ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri atas 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada 4 regu penjagaan. Ini banyak saudara-saudara tentaranya ya. Dan ayat 5 dikatakan demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan kita bisa lihat di sini, disinilah dibutuhkan berpuasa secara bersama-sama. Kita lihat kutipan Roh Kudus, tulisan pena inspirasi. Dikatakan kematian dari Yakobus itu membawa suatu duka cita yang mendalam di antara orang percaya pada saat itu. Dan Petrus di penjara sehingga semua jemaat pada saat itu bukan hanya berdoa ya saudara, tetapi berpuasa. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa oleh karena Petrus ini punya proses ini dipenjarakan dan eksekusi dari Petrus ini ditunda ya setelah Paskah, dan sehingga anggota jemaat ini punya kesempatan untuk bisa menyelidiki hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi mereka berdoa tanpa berkeputusan. Jadi kita bisa lihat apa di sini syarat untuk berpuasa secara bersama-sama, di mana itu harus dilakukan dibarengi dengan doa yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah pada saat kita mau berpuasa, kita harus memiliki suatu proses penyelidikan hati yang 8. Kita akan lihat, kita menyelidiki apakah ada dosa-dosa secara pribadi, agenda yang perlu kita singkirkan sehingga kita boleh disatukan satu sama lain. Kita berdoa tanpa berkeputusan dan kita menyadari bahwa intervensi Tuhan diperlukan. Jadi saudara-saudara, kita dalam berpuasa bersama kita perlu untuk menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita berpuasa bersama-sama, kita berdoa tanpa berkeputusan supaya kita punya pikiran ini bisa terfokus kepada Tuhan. Karena terkadang pada saat kita terlalu sibuk, Yesus itu tidak menjadi pikiran kita ya, tidak ada di pikiran kita. Tetapi pada saat kita berpuasa secara bersama-sama, kita harus berdoa senantiasa. Saya tahu kita sudah berdoa bahwa kita membutuhkan 500 jiwa untuk hadir di 24/7 ini. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berdoa cukup sungguh-sungguh tentang hal ini? Apakah kita sudah menyadari intervensi Tuhan yang diperlukan pada saat ini? Kita bisa lihat di pena inspirasi dikatakan hari ini dan seterusnya hingga penutupan sejarah dunia ini, kita harus ada doa yang lebih sungguh-sungguh dan kita tidak boleh bergantung kepada hikmat kita sendiri, tetapi kita harus bergantung kepada hikmat Tuhan. Jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa dikatakan lagi bahwa kita harus menyempatkan waktu berpuasa dan berdoa, di mana mungkin ini tidak perlu kita nggak makan sama sekali ya saudara-saudara, tetapi kita belajar kemarin di mana kita berpuasa dari makanan yang merangsang, kita hanya makan makanan yang utuh dan sederhana, di mana dikatakan tidak boleh ada yang seseorang itu dia berjalan dengan
sombong dan juga memanjakan dirinya. Dan itulah sebabnya kita perlu untuk berpuasa supaya kita bisa melatih untuk tidak memanjakan diri kita. Dan kita perlu untuk memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh dan dalam doa. Jadi saudara-saudara, kita sementara menghampiri waktu-waktu krisis yang penting. Itulah sebabnya kita perlu untuk berjaga-jaga. Karena kalau tidak, kita tidak akan siap. Jadi doa bersama-sama dan berpuasa sangat penting pada saat ini. Karena itu mempersiapkan kita bagi ujian dan cobaan di akhir nanti. Dan semua orang harus menyingkirkan dirinya dan fokus kepada Tuhan, sehingga kita sanggup untuk bersatu dengan satu sama lain untuk menyebarkan kabar Injil. Dan dikatakan di dalam 1 Tawarik 7 ayat 14, jika umatku datang kepadaku menyerahkan diri, merendahkan diri dan mencari wajahku, dan mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mengampuni dosa mereka dan menyembuhkan negeri mereka. Jadi saudara-saudara, saya menganjurkan saudara-saudara untuk mengikuti doa setiap pagi, boiler room, tetapi saudara-saudara harus juga memiliki waktu untuk berdoa secara pribadi dan bersama-sama di waktu-waktu yang lain, berpuasa bersama-sama. Jadi tim dari Q24/7 encourage, mendorong kita untuk berpuasa ya. Berbagai jenis yang sudah disarankan dan sudah kita belajar bersama-sama. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kita boleh berdoa supaya Tuhan boleh menuntun kita puasa yang seperti apa yang boleh kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih sudah membukakan kepada kami melalui pena inspirasi dan Alkitab tentang apa yang perlu kami lakukan secara bersama-sama untuk berpuasa dan berdoa. Tunjukkan kepada kami Bapa cara untuk berpuasa dan berikanlah kepada kami kemauan untuk berpuasa agar kami boleh berkomitmen. Terima kasih banyak Bapa karena Bapa berkenan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus, amin.